Baik, pada video kali ini kita akan coba belajar untuk setting IP. Nah, setting IP yang pertama itu kita coba setting IP yang otomatis dulu atau DHCP. Jadi setting IP nanti ada yang otomatis, ada yang manual ya. Nah, yang otomatis atau DHCP itu akan kita bahas pada video ini. Untuk yang manual akan kita bahas di video berikutnya. Baik, di sini untuk setting IP kita harus masuk sebagai super user dulu. Jadi tidak bisa sebagai user biasa. Kemudian file yang harus diedit itu adalah di sini. Kita tuliskan di folder etc network terus interfaces ya. Jadi ingat-ingat nama filenya interfaces, nama foldernya etc, terus di dalam folder network baru ada file interfaces ini. Kalau kita coba telusuri, ini interfaces ya. Kita telusuri di sini, misalnya dari atas dulu kita cek dan perintah lso, ternyata ada folder etc. Kita masuk folder etc. Kita cek lagi isinya, ada folder network ya kan, kita masuk lagi folder network, terus kita cek lagi isi foldernya, ada file interfaces. Kita cek, nah, kita berada di dalam /etc/network. Sebelum kita atur IP-nya, kita ingat bahwa saat melakukan instalasi itu kan kabelnya atau networknya itu kita pilih not attached ya, artinya kabelnya dicabut. Nah, artinya ini perlu kita pindah, jangan not attached lagi. Jadi akan kita pindah ke opsi yang NAT ya. Kenapa kita pilih NAT? Karena pada opsi NAT ini ada fasilitas DHCP server yang bisa memberikan IP otomatis ke Debian seperti itu. Itu alasannya kita pilih NAT. Kemudian kita pilih NAT ini karena NAT ini selain dia ada fasilitas DHCP server yang bisa memberi IP otomatis ke Debian, dia juga bisa memberikan koneksi internet. Nah, ini kita coba pilih NAT ya. Kemudian diklik OK. Kita klik show. Baik, sekarang kita lihat dulu isi file dari interfaces dengan perintah cat. Nah, isinya cuma seperti ini doang ya. Untuk mengkonfigurasi IP di interface Debian, kita perlu tahu dulu nama interface-nya atau nama LAN card-nya. Nah, ini bisa kita amati dengan perintah IP address. Nah, dari perintah IP address ini ada dua opsi, ada dua output. Output yang pertama nomor 1 ini LO, output yang kedua itu ENP0S3 ya. Jadi ada dua, LO ini loopback. Nah, ini interface atau kartu jaringan yang fisik ya. Baik, ini kita masukkan ke dalam catatan. Isinya LO dan ENP0S3. Sekarang kita coba edit file interface-nya. Oh ya, ini tips nih buat teman-teman. Kalau mau mengedit file konfigurasi di Debian, biasakan di backup dulu, karena memungkinkan kita salah ketik, salah edit, terus nggak bisa mengembalikan lagi. Kita punya file aslinya. Contoh di sini saya akan copy file interfaces ini di folder yang sama tapi dengan nama yang berbeda seperti ini. Nah, ini ada file interfaces, terus ada file interfaces asli ya kan. Yang kita edit ya yang interfaces aja. Interfaces.
Baik, di sini untuk interface LO itu sudah ada konfigurasinya, tidak usah diapa-apain. Kita fokus mengkonfigurasi yang ini aja, ENP0S3 ini. Nah, selanjutnya di Debian itu ketika ada file konfigurasi yang ada tanda pagar di depannya, ini kan di paling atas itu ada tulisan "This file describes the network interfaces available on your system". Nah, itu kan dia warna biru karena di depannya ada tanda pagar. Kalau ada tanda pagar di depan file di depan baris konfigurasi, artinya baris tersebut tidak dibaca oleh sistem. Baris tersebut hanya bersifat komentar atau keterangan saja. Misal contoh ini seperti ini konfigurasi interface ENP0S3. Nah, ini dia kalau warna biru gini dia bersifat keterangan, tapi kalau kita hilangkan tanda pagarnya dia jadi warna putih. Baik, kita ikuti yang di atas ini, auto dan efface ya. Auto, kalau di atas itu LO, kita yang ini pilihnya ketiknya ENP0S3. Terus di atasnya interface juga kita ikutin. Di atasnya atau interface LO, yang punya kita interface ENP0S3. Nah, kalau di atas inet loopback, kita di bawahnya inet DHCP karena kita ingin interface-nya mendapat IP secara otomatis dari DHCP server. Kalau sudah, kita simpan filenya dengan menekan tombol Ctrl O, kemudian Enter, lalu Ctrl X. Nah, untuk membaca ulang atau untuk reload atau ya reload konfigurasi IP tadi, kita pakai perintah systemctl restart networking. Terus kita cek pakai perintah IP address apakah IP barunya sudah muncul. Nah, sudah seperti itu ya. Tadi kan di atas belum ada ya IP-nya, sekarang sudah ada IP-nya. Terus statusnya di sini juga sudah up. Kita bisa coba ping 8888. Nah, ini dia udah connect ke internet. Apakah bisa ping youtube.com? Nah, ini sudah bisa juga. Untuk menghentikan proses ping itu pakai Ctrl C ya. Nah, ini kalau nggak dihentikan dia akan terus ngeping. Untuk menghentikannya tekan tombol Ctrl dan C seperti itu.